Orang aku. Jadi. Mulai aja ya. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat berkat kudrah dan iradahnya kumpul walaupun secara virtual. Namun dengan kita berkumpul di sini, mudah-mudahan menjadi amal sholihin dan ilmu yang didapatkan menjadi ilman nafi'an. Pada hari ini, tanggal 30 April 2021, kita bersama-sama dalam satu forum, yaitu Tablik Am, yang mana pada yang akan menjadi narasumber kita, yaitu Al-Ustadz Ginanjar, yang mana insya Allah adalah Persatuan Islam, corak gerakan dan pemikiran. Sebelum itu, rekan-rekan sekalian, dimohon untuk memute suaranya dan tetap ya. Dan nanti di sesi terakhir akan ada sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin mengutarakan ya, nanti dipersilahkan. Baik, tanpa lama-lama lagi, kepada
Ustaz Ginanjar, tafadzol. Terima kasih. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Hadirin para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bisa bertemu ya. Sebetulnya sangat jarang saya ngisi acara di kalangan para santri sebetulnya. Memang mungkin karena kebanyakan di jamaah ya, ataupun yang kedua biasanya mengajar itu pada tingkat yang memang orang-orang yang memang secara pendidikan sudah di luar mualimin biasanya. Tapi alhamdulillah bisa bertemu dengan para kader Persatuan Islam ya. Insya Allah nih pada calon-calon pemimpin masa depan ya. Insya Allah juga para calon mustahidin dan juga para mujahid dakwah ya. Insya Allah. Hadirin rahimakumullah. Nah ini ada sesuatu yang sangat penting kaitan dengan masalah karakteristik dan juga gerakan Persis yang akan dibahas pada kali ini. Karena kita sekolah di pesantren Persatuan Islam. Bahkan mungkin ada yang dari TK ya, kemudian juga dari Diniyah, kemudian juga di Sanawiyah, bahkan mungkin sampai mualimin sekarang itu berada di Persatuan Islam. Namun terkadang jarang orang yang berpikir secara mendalam, kenapa misalkan orang tua saya itu menyekolahkan di Persis? Kenapa harus di Persis? Kenapa tidak di yang lain? Nah tentu saja ini adalah sebuah pertanyaan yang sangat menantang ya. Dan saya pikir bagi kalangan para santri ya, jangan harus berani untuk berpikir, berani untuk berpikir kritis, berani untuk berinovasi ya. Itu jadi jangan loba kasieun ya gitu. Kalau loba kasieun itu jadi kolot ya. Jadi jangan tua sebelum waktunya. Ya, silakan pokoknya explore saja gitu. Explore saja. Hadirin rahimakumullah. Nah, ini pertanyaan pertama adalah apa itu sebetulnya Persis? Ya. Mau tidak mau berarti berbicara tentang Persis atau Persatuan Islam, maka berarti dalam tentang sejarah kita berbicara terkait dengan proses kelahiran Persis. Karena kita tidak akan mengenal seseorang kalau seandainya kita tidak mengetahui bagaimana kelahirannya, bagaimana orang tersebut dibentuk, bagaimana siapa saja orang yang mempengaruhinya. Misalkan antum pengen ta'aruf dengan seseorang, itu kan pasti akan meneliti ya, bagaimana tradisi di keluarganya, bagaimana misalkan kaitan dengan pola komunikasinya, kemudian bagaimana juga kaitan dengan pola-pola bahasa yang digunakan, kemudian bagaimana juga dengan adat istiadat yang lahir dia itu lahir bagaimana. Begitu juga dengan mengenal Persatuan Islam. Jadi kita harus berusaha bagaimana ini. Sebetulnya sejarah awalnya Persis itu bagaimana. Nah, sebuah gerakan itu kan tidak lahir dari ruang yang kosong ya. Tapi selalu sebagai sebuah respon terhadap situasi, kondisi, pemikiran pada waktu itu. Termasuk juga latar belakangnya itu seperti apa. Karena kita tidak akan bisa melepaskan daripada situasi kondisi sosial, ekonomi, politik pada waktu itu. Itu tidak akan bisa. Sebagaimana teman-teman yang sekarang misalkan, dulu pengajian kan mungkin sesuatu yang tak terbayangkan via Zoom ya. Tapi bagi generasi-generasi yang sekarang misalkan gitu, itu berbeda ya. Justru Zoom itu menjadi sebuah kebutuhan, menjadi satu hal yang biasa. Kalau kayak Ustadz ini perlu adaptasi dulu nih awal-awalnya ya. Waktu ada Zoom itu, karena dulu lahirnya Ustadz mah masih generasi sebelum milenial ya lahirnya. Hadirin para santri, para calon mujahid, mustahid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang perlu dipahami. Jadi kita tidak akan bisa mengenal secara luas, secara mendalam kalau seandainya kita tidak melakukan riset, kita tidak melakukan pembacaan. Nah, tentu saja pembacaan ini pun harus pembacaan melalui metodologi, ya, supaya kita nanti bisa lebih sistematis dalam mempelajari,
Kemudian juga mendapatkan ilmu secara lebih tepat lagi gitu, apa yang kita inginkan. Nah, kita masuk ke dalam rentang sejarah. Persis itu kan lahir 12 September tahun 1923 ya. Ini jadi dengan Persib itu lebih duluan Persis ya. Cuman beda S dengan B saja. Duluan Persis ini. Bahkan dengan Nahdlatul Ulama itu sebetulnya duluan Persis kalau dari sisi pendirian organisasi. Nahdlatul Ulama itu kan 1927 ya, kalau nggak salah 28 saya lupa. Kalau Muhammadiyah itu lebih dulu. Muhammadiyah itu 1915. Kemudian ada SI yang lebih dulu lagi itu 1910 SI itu ya. Nah ini Serikat Islam itu. Bahkan Serikat Dagang Islam lebih awal lagi itu 19 kalau nggak salah 05 ya. Nah, hadirin rahimakumullah. Nah, ini kita harus bagaimana kita masuk ke dalam rentang sejarah. Bagaimana pada waktu itu situasi, kondisi, spiritnya itu bagaimana gitu. Nah, mau tidak mau berarti tidak akan terlepas daripada faktor politik pada waktu itu. Pendirian Persis itu ya. Situasi, kondisi secara global pada waktu itu. Keadaan umat Islam pada waktu itu masih dalam keadaan masa kegelapan ya. Ditandai dengan apa indikatornya? Pertama, itu hampir semua secara politik itu negara-negara Islam itu dijajah. Hampir semuanya pada awal abad 19 itu rata-rata kaum muslimin, negeri-negeri kaum muslimin itu ada dalam penjajahan. Yang kedua, di samping itu juga ternyata dari sisi pemikiran tidak berkembang. Karena mau tidak mau juga para kolonial ini mereka juga punya kepentingan untuk mematikan pemikiran kaum muslimin. Misalkan dengan Al-Quran tidak boleh ditafsirkan ya, cukup baca saja. Karena kalau misalkan dibaca dan dipahami, tentu saja ini akan menggerakkan orang. Dan Quran itu tentu saja sumber pemikiran bagi kaum muslimin ya. Ketika membaca Al-Quran tentu akan banyak penggugahan terhadap pemikiran tentunya. Kemudian juga misalkan melestarikan taklid. Nah ini juga jadi persoalan. Pada waktu itu di samping juga ada keterbelakangan secara politik maupun ekonomi, juga mempunyai keterbelakangan ya, menjadi objek keterbelakangan dari apa? Keterbelakangan dari apa? Itu keterbelakangan dari sisi pemikiran. Apakah pemikiran secara umum ataukah misalkan pemikiran dari sisi keagamaan. Nah, kalau secara umum berarti ini adalah kaitan dengan tradisi berpikir yang ada dalam umat Islam. Nah, adapun kaitan dengan masalah pemikiran keagamaan, yang terjadi degradasi itu adalah yaitu ketika pintu ijtihad itu tertutup. Kemudian merebaknya taklid. Kemudian melembaganya, mengkristalnya apa? Mengkristal atau melembaganya tradisi madhab ya, yang sudah sampai pada puncaknya. Sehingga meniadakan atau menafikan atau misalkan melarang adanya ijtihad karena seolah-olah ini sudah sampai kepada puncaknya gitu. Kalau misalkan rekan-rekan para calon mujahidin dan mustahidin ini baca misalkan berbagai kitab literatur fikih ya gitu. Ada yang disebut dengan qaul mu'tamad. Qaul mu'tamad ini adalah qaul yang sudah final dalam madhab ya, menjadi pendapat resmi madhab. Nah kalau sudah seperti ini itu sudah tidak bisa lagi seolah-olah tidak bisa lagi didiskusikan ya, seolah-olah tidak bisa lagi didebat kaitan dengan sisi argumentasinya, sehingga tidak ada dialektika ya, karena mengandaikan adanya dialektika itu dinamika kemudian perkembangan itu kan mau tidak mau harus ada dalam situasi yang bebas, yang kedua harus ada dalam situasi kondisi yang ilmiah, yang ketiga harus dalam situasi dan kondisi di mana memang ijtihad itu memungkinkan. Kalau seandainya misalkan ijtihad itu dilarang, otomatis ini tidak akan berkembang ya tradisi pemikiran. Karena kita hanya sekedar mangut-mangut saja terhadap baik itu tradisi qaul ulama ataupun qaul para imam madhab lainnya ya. Jadi kita harus paham dulu kaitan dengan bagaimana sejarah Persis itu muncul. Nah, jadi framingnya adalah pertama adalah adanya problem politik di sana. Yaitu problem politik ketika umat Islam itu mengalami kemunduran. Dan kenapa mengalami kemunduran?
itu problem dasarnya itu adalah, kita mulai ke solusi. Problem dasarnya itu adalah, itu karena memang ada kesalahan di dalam sistem tauhid ya, sistem keyakinan umat Islam. Pada waktu itu umat Islam banyak yang berpikirnya itu berpikir paradigma tahayul dan paradigma hurafat dan juga berbasis kesyirikan. Contohnya bagaimana Ustaz? Contohnya misalkan segala sesuatu belum apa-apa suka dihubungkan dengan sesuatu yang mistis. Nah, ini kan sesuatu yang tidak ilmiah ya. Ada misalkan padahal gebong cau misalkan ya, itu goyang-goyang padahal itu jelas karena angin sebetulnya ya. Tapi bagi yang penakut itu kan langsung menafsirkan, wah ini kayaknya ada yang goyang-goyang ini ya. Kayaknya ini ada, apalagi teman-teman yang suka nonton atau misalkan mendengarkan cerita-cerita serem ya, itu langsung menghubungkan dengan sesuatu yang irasional. Sedikit-sedikit, wah ini ayah juring, sedikit-sedikit uang hilang, wah ini ada tuyul ini ya. Ini sedikit-sedikit apa selalu dihubungkan dengan sesuatu yang mistis ya. Itu tipikal memang masyarakat era kolonial itu ya, pada waktu itu kenapa mungkin pada waktu itu sangat mungkin untuk dijajah itu, karena memang dari segi pemikiran juga itu tidak bisa dari sisi pemikiran itu mereka memang betul-betul mengalami stagnasi ya. Bahkan bukan hanya stagnan, itu betul-betul progresnya itu bukan ke depan, involutif bahasanya itu ya. Bahkan itu ke belakang. Nah itu sampai segala sesuatu itu dihubungkan dengan sesuatu yang mistis. Coba, bagaimana bisa berpikir ilmiah? Bagaimana bisa berpikir maju? Bagaimana bisa berpikir secara saintifik? Ya, secara ilmu pengetahuan, seandainya misalkan kalau segala sesuatu itu selalu ditafsirkan dengan sesuatu yang mistis, ya, itu kan tidak akan berkembang pemikiran ini, baik dari sisi teknologi ya, ataupun dari sisi basis pemikiran. Nah kemudian didiagnosa, makanya salah satu solusinya itu adalah kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah ya. Itu dengan cara apa? Dengan cara membersihkan benalu-benalu akidah yang ada di umat Islam. Apa saja benalu akidah dalam umat Islam itu? Di antaranya adalah tadi, adanya tahayul, adanya hurafat, adanya bid'ah ya, kemudian adanya juga kesyirikan. Karena jangan berharap sekarang masyarakat itu bisa maju. Jangan harap masyarakat itu bisa berperadaban. Kalau seandainya misalkan masih berparadigma tahayul, hurafat, dan tadi berbasis kesyirikan ya. Pengen kaya itu dengan cara nyegik ya. Tahu apa anak-anak sekarang tahu apa yang disebut dengan nyegik? Nggak tahu ya. Itu pengen kaya pesugihan, pengen kaya datang ke dukun dan lain sebagainya. Ini kan sesuatu yang irasional. Orang-orang seperti Bill Gates, orang-orang seperti Warren Buffett, orang-orang seperti siapa tuh Tesla itu ya, Elon Musk, itu kan orang-orang terkaya di dunia. Mereka itu bisa terlihat kenapa bisa kaya itu karena memang berdasarkan hasil usahanya ya. Gitu. Itu ada proses-proses rasional, proses-proses sebab akibat di sana gitu. Ya, yang menjadikan mereka itu bisa menjadi orang-orang terkaya di dunia. Ada prosesnya, bukan dengan cara yang irasional. Dan Islam itu berbasis amal, berbasis sesuatu yang rasional. Nah, hadirin waktu limaan rahimakumullah, para calon mujahid dan mustahid ya, mujahidah juga, mustahidah juga. Nah, ini itu harus dipahami seperti itu. Makanya gerakan persatuan Islam itu tidak akan terlepas daripada gerakan pemurnian terhadap tauhid. Pemurnian dari apa? Pemurnian daripada syirik, tahayul, bid'ah, dan juga hurafat. Karena ini menjadi benalu bagi keyakinan umat Islam. Kemudian yang kedua, kalau dari sisi gerakan pengaruh pemikiran, dari mana ini? Gerakan pemikiran ini pengaruhnya itu tiada lain adalah dari gerakan Wahabi ya. Yaitu gerakan Wahabi itu adalah gerakan pemurnian tauhid yang dinisbatkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Kalau kita tarik ke belakang, sebetulnya ini juga gerakan Imam Ibnu Taimiyah dan muridnya Imam Ibnu Qayyim.
Ditarik lagi ke belakang Imam Ahmad ya. Ditarik lagi ke belakang, sebetulnya inilah yang didakwahkan oleh para sahabat dan juga para tabi'in. Pemurnian terhadap sisi akidah. Ya, termasuk juga perjuangan Nabi Muhammad dan perjuangan para nabi. Tiada lain adalah perjuangan bagaimana tauhid ini itu betul-betul diyakini secara bersih tanpa ada unsur syirik dan tanpa adanya benalu-benalu dalam akidah. Ini adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, nah oh iya, titik temu antara kita dengan rekan-rekan kita saudara kita di Salafi ya, itu sama juga sebetulnya. Inspirasinya itu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Makanya orang Salafi juga disebut juga sebagai Wahabi ya. Ini titik temu dengan persisnya di sini, yaitu gerakan pemurnian terhadap akidah. Walaupun memang kalau persis nanti ada corak tersendiri. Kemudian yang kedua, framing kaitan dengan bagaimana bisa mengembalikan kejayaan umat Islam ini. Itu yang kedua. Kalau yang pertama problemnya adalah problem akidah. Kalau yang kedua problemnya adalah problem tradisi pemikiran. Kenapa tradisi pemikiran? Karena paradigma umat Islam pada waktu itu betul-betul stagnan. Betul-betul seolah-olah identik umat Islam itu dengan ketaklidan. Kalau umat Islam identik dengan ketaklidan, maka mau tidak mau tidak akan bisa berpikir kritis. Ya, tidak akan bisa berpikir kritis, kemudian juga tidak akan bisa berpikir secara dinamis, tidak bisa berinovasi. Dengan kata lain berarti merebaknya taklid, kemudian tertutupnya pintu ijtihad. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya adalah pembukaan kembali pintu ijtihad. Ya, pembukaan kembali pintu ijtihad. Nah, bagaimana Ustaz maksudnya pembukaan kembali pintu ijtihad ini? Ya berarti ijtihad harus dibuka seluas-luasnya. Karena kalau seandainya misalkan dibatasi sebagaimana biasa, maka itu tidak akan mengatrol, ya, tidak akan memajukan pemikiran umat Islam. Mau tidak mau berarti harus dibuka ini pintu ijtihad terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika misalkan pintu ijtihad itu terbuka, sebagaimana pada zaman sahabat, pada zaman tabi'in, itu nanti akan terjadi dinamika pemikiran. Ya. Akan terjadi dinamika pemikiran. Mau tidak mau maka harus kembali kepada pembukaan kembali terhadap pintu ijtihad. Nah, pembukaan pintu ijtihad ini itu tiada lain adalah pengaruh daripada gerakan modernisme. Sedangkan modernisme ini itu dimotori oleh Syekh Muhammad Rashid Ridho dan juga gurunya yaitu Syekh Muhammad Abdul. Ya, lewat pengaruhnya sangat besar sekali pada waktu itu. Di antaranya adalah lewat majalah Urwah Usko ya. Kemudian juga yang kedua itu lewat tafsir ya. Tafsirnya itu tafsir Al-Manar. Ini pengaruhnya sangat besar kepada umat Islam pada waktu itu. Termasuk gerakan-gerakan modernis yang ada di Indonesia. Di antaranya adalah Muhammadiyah. Kemudian juga ada Serikat Islam. Kemudian juga ada Al-Irsyad ya. Al-Irsyad Islamiyah. Gitu. Nah ini termasuk juga di dalamnya adalah Persatuan Islam yang terpengaruh dengan gerakan ini. Nah, jadi harus dipahami dalam konteks pemikiran globalnya waktu itu seperti apa, kemudian juga konteks lokalnya seperti apa. Nah, hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, kaitan dengan masalah ini ketika tadi dibuka kembali pintu ijtihad, itu adalah kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnahnya itu betul-betul radikal. Ya. Kembali kepada teks Al-Quran dan As-Sunnah. Karena itu, persis itu identik dengan khosoisnya, itu adalah fahmul kitab wal sunnah, langsung ya. Jadi kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu sesuai dengan memahami langsung Al-Quran dan As-Sunnahnya, tanpa melalui pihak-pihak dulu. Sebetulnya gerakan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, semua gerakan juga itu mengakui dan mengklaim kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah ya. Itu hanya mungkin sedikit berbeda polanya saja. Ada kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, tapi sesuai dengan pemahaman para ulama madhab. Pada akhirnya menjadi terbagi-bagi lagi. Ada yang misalkan kepada Imam Syafi'i menjadi madhab Syafi'i. Kemudian ada yang mengikuti pendapat Imam Hambali menjadi madhab Hambali. Ada yang mengikuti pendapat Imam Malik menjadi madhab
Maliki. Kemudian ada yang mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah, maka menjadi madhab Hanafi. Gitu. Jadi seperti ini. Nah, jadi pola yang pertama kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu sesuai dengan pemahaman ulama madhab. Jadi ada pihak dulu ya. Kemudian yang kedua, ada juga misalkan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu sesuai dengan pemahaman para sahabat. Nah inilah yang diklaim oleh para saudara kita yang ada di Salafi ya. Gitu. Salafi kan begitu. Jadi kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu sesuai dengan pemahaman para sahabat. Gitu. Nah walaupun sebetulnya para sahabat di sini juga jadi sedikit absurd juga ya. Pertama adalah sahabatnya sahabat yang mana, karena sahabat juga banyak. Yang kedua, para sahabat juga terkadang tidak satu suara dalam fikih. Terkadang para sahabat juga ini berbeda dalam fikih. Yang kadang-kadang perbedaan tersebut itu tidak bisa dua-duanya benar ya, tapi harus ada salah satu. Misal. Kemudian juga misalkan yang lainnya, pemahaman terhadap Al-Quran As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat, itu juga pihak lagi sebetulnya kadang-kadang. Sesuai dengan dipahami oleh para kibar ulamanya. Siapa saja? Seperti misalkan Syekh Utsaimin, ada Syekh Bin Baz ya. Kemudian juga kalau dalam sisi hadis itu ada Syekh Al-Albani ya, Syekh Al-Albani. Ada Syekh Al-Albani. Nah, ini menjadi corak khas daripada kaum Salafi ya. Atau kaum tadi mah itu yang berisbat kepada madhab. Bahkan kalau yang kedua ini itu polanya adalah menisbatkan kepada pemahaman para sahabat, namun pihak lagi sebetulnya. Nah yang ketiga kalau versi ini itu betul-betul radikal. Jadi kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu sesuai dengan pemahamannya langsung beristihad ya, tanpa pihak-pihak lagi. Adapun bagaimana misalkan pertemuan dengan para ulama. Pertemuan dengan para ulama itu adalah yang pertama dalam perumusan metodologi istinbat. Jadi kenapa penting belajar usul fikih? Usul fikih ini adalah metodologi bagaimana memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Karena kita tidak akan bisa memahami secara komprehensif Al-Quran dan As-Sunnah tanpa misalkan kita menguasai ilmu yang namanya usul fikih. Karena usul fikih ini adalah ilmu untuk beristinbat. Ilmu metodologi bagaimana mengeluarkan hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah. Hasilnya itu disebut dengan fikih. Ya, hasil daripada proses usuli, proses istinbat, maka itu hasilnya adalah fikih. Fikih itu biasanya kaitannya dengan masalah amaliyah, ya. Jadi sudah jadi kalau fikih. Nah, kalau gaya persis itu ciri khasnya itu adalah kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, radikal langsung kepada teks. Nah, bagaimana perumusannya? Apakah langsung atau melalui metodologi? Tentu saja melalui metodologi. Nah, pertanyaan selanjutnya, metodologi apa yang digunakan? Metodologi yang digunakan adalah metodologi yang dirumuskan oleh para ulama yang terkandung di dalam kitab-kitab turos, khususnya kitab-kitab usul fikih ya, kitab-kitab hadis dan lain sebagainya. Ini kitab-kitab ilmu alatnya ini. Sangat penting untuk membedah Al-Quran dan As-Sunnah. Karena mau tidak mau bagaimana kita mau bisa menyimpulkan sebuah hukum kalau seandainya kita tidak mempunyai perangkat. Makanya di Mu'alimin itu diajarkan di sanawiyah, bahkan di sanawiyah mulai diajarkan ya. Bahkan saya pikir di dinia adanya nahwu, sorof, kemudian juga ada usul fikih bertingkat ya. Kemudian juga nanti belajar ilmu mantik, ilmu balaghah dan lain sebagainya. Itu tiada lain adalah salah satu fungsinya itu adalah untuk beristinbat terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Dan rahimakumullah, jadi itu framingnya. Kira-kira masalahnya apa pada waktu itu adalah kemunduran umat Islam. Jadi Persis itu hadir, itu salah satunya adalah ingin menjadi solusi terhadap kemunduran umat Islam dari sisi pemikiran, dari sisi akidah pada waktu itu. Persis tradisinya adalah fikih atas dalil, fikih atas Al-Quran dan As-Sunnah, bukan fikih atas fikih, bukan fikih atas madhab misalkan. Karena itu salah satu independensi Persis itu adalah itu tidak menisbatkan kepada salah satu madhab, tidak. Tapi bukan berarti anti, tetap rumusan-rumusan metodologi istinbat itu juga rumusan-rumusan
metodologi istinbat itu melalui proses-proses pembacaan terhadap tradisi para ulama. Kemudian dipilah dan dipilih ya, dipilah dan dipilih, kemudian didiskusikan kembali mana yang paling kuat, kemudian diambil metodologi yang paling kuat. Setelah diambil metodologi yang paling kuat, kemudian dikumpulkan secara sistematis menjadi sebuah kitab tersendiri yang secara khusus itu membahas kaitan dengan masalah metodologi istinbat persatuan Islam. Nah, ini sudah ada bukunya ya. Mudah-mudahan para santri wajib baca ini, wajib punya dan wajib baca. Judul bukunya itu Turuq al-Istinbat Dewan Hizbah Persatuan Islam. Ya. Turuqul Istinbat Dewan Hizbah Persatuan Islam. Nah, kemudian yang kedua, rumusan para ulama itu kaitan dengan masalah fikih itu menjadi inspirasi, bukan sebagai aspirasi. Maksudnya bagaimana, Ustaz? Kalau inspirasi berarti itu kan menjadi sumber inspirasi ya dalam merumuskan fikih. Ya, fikihnya tetap mustakil, fikihnya tetap bebas, tetap mandiri. Bukan mencontek ya, bukan hanya sekedar mengutip saja, bukan. Tradisi Persis itu bukan seperti itu. Tapi tradisinya adalah mustakil, berdiri sendiri. Bagaimana berpikir itu betul-betul berpikir oleh diri sendiri dan dapat mempertanggungjawabkannya secara ilmiah. Ya, mempertanggungjawabkannya secara ilmiah. Hadirin Imatul Iman rahimakumullah. Capek asal diajak lompatnya. Masih bisa mengikuti? Insya Allah ya. Nah, ini masih mukodimah itu. Belum lah ya. Insya Allah mungkin nanti bisa lebih dalam lagi ya. Mungkin bisa kopdar misalkan atau nanti bisa via Zoom lagi kalau ada kesempatan. Nah, itu tadi. Itu kaitan dengan masalah bagaimana Persis itu lahir. Itu adalah bagaimana ingin mengatasi bagian daripada solusi umat Islam pada waktu itu. Ingin mengeluarkan umat Islam daripada kegelapan. Karena salah satu problemnya kenapa umat Islam itu mundur pada waktu itu tidak lain adalah karena umat Islam itu banyak benalu dalam sisi akidahnya. Yang kedua itu karena memang dari sisi pemikirannya terbelakang, ya, dengan tertutupnya pintu istihad sehingga menjadi tidak kreatif dari sisi pemikiran. Kemudian yang ketiga itu karena dijauhkan daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Gitu. Jadi dijauhkan daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi semakin umat Islam itu jauh daripada Al-Quran dan As-Sunnah, justru malah semakin terbelakang. Semakin dekat dengan Al-Quran dan As-Sunnah, ya, tanpa media-media yang panjang itu, ya, maka itu semakin umat Islam itu akan lebih mendapatkan spirit, ya, spirit dasar bagaimana membangun peradaban, ya, yang lebih baik itu melalui langsung pemahaman terhadap Al-Quran dan juga As-Sunnah, tentu melalui metodologi tadi. Hadirin Iman rahimakumullah. Nah, inilah menjadi karakter dasar fikih kenapa Persis itulah. Disinilah adanya Hasan sebagai ideolog pertama. Jadi pada awalnya sebetulnya yang Ustadz baca itu dari sisi sejarah, sebetulnya Persis itu awal-awal mah memang semangat tadinya kuat ke sana. Hanya memang dari sisi tindakan tokoh ini masih kurang ya, gitu, masih kurang yang menggebrak gitu. Nah, pada waktu itu Hasan yang asalnya dari Surabaya pindah ke Bandung. Nah, ketika ke Bandung itu bertemu dengan kelompok diskusi ini. Karena Persis ini awalnya adalah kelompok pengajian, kelompok diskusi ya, yang didirikan oleh Kiai Haji Zamzam ya, kemudian juga Kiai Haji Muhammad Yunus ya. Jadi hati-hati, pendiri Persis itu bukan Hasan ya, tapi pendiri Persis itu adalah Kiai Haji Zamzam, kemudian juga Kiai Haji Muhammad Yunus. Ini pendiri Persis. Tapi dengan adanya waktu itu pertemuan, Hasan ikut pengajian, kemudian terjadi diskusi, ternyata Hasan ini adalah orang yang sangat potensial ya. Kemudian juga satu pemikiran, kemudian Hasan pun masuk Persis pada waktu itu. Jadi masuk dalam gerbong pemikiran Persis. Dan ketika ada Hasan, maka ada perubahan yang radikal. Pada waktu itu sebetulnya dalam tanda kutip masih bala ya, masih ada dari organisasi-organisasi yang lain. Pemahaman fikih pun pada waktu itu belum seragam. Tapi ketika adanya Hasan, maka ini semakin meneguhkan identitas kepersisan. Pada akhirnya sebagian orang yang asalnya masuk Persis, tapi misalkan berbeda secara identitas dengan Persis yang ditujukan oleh Hasan, maka sebagiannya pada keluar pada waktu itu.
ya, karena memang mungkin tidak sesuai dengan apa yang dia pelajari di awal, khususnya kaitan dengan masalah tradisi-tradisi yang sudah menyebar yang umum pada waktu itu. Apalagi dalam konteks perdebatan antara kaum tua dengan kaum muda. Kaum modernis pada waktu itu disebut dengan kaum muda. Sedangkan kaum yang pada waktu itu menjadi lawannya, lawan pemikirannya adalah kaum tua, ya, yang biasanya menjadi objek daripada diskusi atau objek daripada dakwah, ya, kaitan dengan dakwah kaum modernis pada waktu itu kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya mau tidak mau, kalau antum hayang belajar Persis, harus belajar sejarahnya dulu. Kumaha, gitunya. Yang kedua, harus mempelajari pemikiran tokoh-tokohnya. Bagaimana bisa mengenal Persis lebih jauh? Seandainya misalkan dari sisi pemikiran, ya, kita tidak mengenal pemikiran tokoh-tokoh Persis itu sendiri. Yang paling utama adalah ideologi Persis yang pertama, yaitu Ahasan. Ya, makanya antum ya sisihkeun. Mungkin jajan baso oge mungkin 3 kali, ya. Beli buku Ahasan. Yang paling utama itu adalah buku soal jawab Ahasan. Paling ini harganya sekitar 80.000 sampai 90.000 lah 2 jilid ini. 2 jilid besar, ya. Sebetulnya 4 jilid ini, cuman 2 jilidnya di dalam satu bukukan. Itu harus punya. Dan pelajari, dan baca, dan pahami, dan diskusikan. Ya, diskusikan supaya paham. Ya, bagaimana spirit dasar. Sehingga nantinya itu kita mengambil spirit dasarnya, kita mengambil metodologinya. Hati-hati bacanya jangan sekedar baca, tapi bacanya juga harus secara manhaji. Ini apa? Metodologi Ahasan ini dalam memahami fikih A, fikih B, fikih C, dan lain sebagainya. Bagaimana? Nah, berarti itu harus dipelajari oleh antum semua, ya. Dipelajari. Di sini saya lihat Cung yang punya soal jawab Ahasan, Cung, punya nggak? Nah, punya. Neng nih yang perempuan nih, pada punya nggak? Pada senyum semua ini. Alhamdulillah di Ciganitri Sanawiyah terus di rutin dikaji gitu, Set. Diskusi. Oh, rutin dikaji? Alhamdulillah. Ya. Berarti karek di kalangan Rijal Hungkulnya. Sepertinya kalau kalangan Banatnya belum. Sarang Ugena gitu. Oh, sarang Ugena oge. Nah, atau namanya jarang nya. Jeung teh anu ngacung di Ugena. Itu kedah lah. Harus, ya. Harus punya. PR ini. Ya, harus punya ini. Siap, ya? Siap? Ini yang Rijal juga Banatnya siap? Insya Allah, ya. Itu wajib punya. Orang Persis teboga soal jawab Ahasan mah kacida teuing. Ya, bukan Persis sejati. Nah, sekarang. Ustaz saja dulu baca dari SD kalau nggak salah soal jawab Ahasan. Jadi, ya bahasa ini ditambul sebenarnya. Itu senang sekali baca Ahasan itu. Ya, apalagi sejak Sanawiyah, senang sekali baca Ahasan dan sangat terinspirasi, ya, dengan Ahasan, baik itu tradisi intelektualnya ataupun tradisi kehidupannya. Bagaimana beliau ini itu banyak sekali hikmah yang dapat kita petik dan dapat kita pelajari. Nah, yang selanjutnya nanti itu dari Ahasan ini itu nanti masuk kepada kalau kaitan dengan masalah fikih maka ada 2. Pertama ada yang generasi yang di Bangil, yang kedua ada yang generasi di Bandung. Kalau yang di Bangil, itu tradisi Ahasan ini diteruskan oleh muridnya sekaligus juga anaknya. Siapa? Yaitu Ustadz Abdul Qadir Hasan. Adapun di Bandung, itu diteruskan oleh murid beliau. Siapa murid beliau ini? Itu tiada lain adalah Ketua Umum Persis dari tahun 60 sampai tahun 82. Yaitu Kiai Haji Endang Abdurrahman atau Ustadz Endang Abdurrahman. Ini ayahnya Ustadz Dedi Rahman, ya. Yang sudah meninggal. Nah, jadi antum semua juga harus bisa dipelajari ini. Apa pada waktu itu buku-buku yang menjadi terbitan Persis pada waktu itu. Misalkan ada Alisan, kemudian juga ada buku Pembela Islam, ya. Kebetulan Ustadz juga punya di rumah sebagian.
Nah, itu menarik sekali bacanya itu. Dan sangat original gitu ya, nulisnya itu. Itu betul-betul berdikari, betul-betul fikih atas Al-Quran dan As-Sunnah. Dan gaya seperti inilah sebetulnya gaya persatuan Islam itu. Ya, dan harus percaya diri tentunya. Kemudian yang kedua, nah ini tradisi ini juga itu harus dipelajari. Kalau tradisi intelektual nantinya misalkan bisa ke Kiai Haji Rusad Nurdin, kemudian juga bisa ke Dr. Muhammad Nasir, kemudian juga bisa kepada Isa Ansori ya. Nah ini berarti genre-genre genealogi intelektualnya. Silakan antum juga harus punya, harus baca ya. Ana di rumah juga mengumpulkan nih buku-buku tentang Muhammad Nasir, misalkan Kapita Selekta ya. Nah ini nanti bisa di hunting ini, bisa diburu ya. Mudah-mudahan oleh antum semua bisa dibaca nantinya. Itu bagaimana? Itu untuk mengenal Persis ini dari sisi sejarahnya dulu. Supaya nanti makin cinta ya. Kalau kata orang Jawa itu, Witing Tresno Jalaran Soko Kulino. Jadi kenapa bisa timbul adanya cinta itu karena Witing Tresno ya. Karena banyaknya bertemu, banyaknya menggali. Nah ini juga sama dengan Persis juga. Semakin antum banyak menggali kaitan dengan masalah sejarah Persis ini, termasuk ya doktrin-doktrinnya, termasuk manhaj berpikirnya, tradisi intelektualnya, tradisi keulamaannya, maka antum akan semakin cinta terhadap persatuan Islam ini. Gitu. Hadirin rahimakumullah. Nah nanti dari itu adalah genealogi intelektual. Kemudian nanti misalkan masuk kepada generasi sekarang. Rata-rata para ulama Dewan Hizbah yang sekarang itu adalah rata-rata murid daripada Ustadz Endang Abdurrahman, khususnya yang di Bandung, ya khususnya lewat pesantren Pejagalan. Di satu sisi yang lain itu kebanyakan juga murid-murid daripada Ustadz Abdul Qadir Hasan, ya termasuk juga generasi ketiga atau generasi keempatnya. Yaitu misalkan generasi ketiganya ada Ustadz Lutfi ya, Abdullah Ismail yang kemarin meninggal, kemudian juga ada Ustadz Gozi Abdul Qadir. Nah sekarang yang jadi anggota Dewan Hizbah dari Bangil itu rata-rata adalah murid daripada murid Ustadz Abdul Qadir Hasan, ya murid-murid tadi. Jadi rahimakumullah. Nah itu kaitan dengan masalah genealogi intelektual dan juga genealogi Persis ini nih, ya secara tradisi keulamaan. Nah antum itu silakan pelajari, cari hunting buku-buku Ustadz Abdurrahman. Khususnya istifta beliau, itu sangat bermanfaat. Termasuk juga cari buku-buku Ustadz Abdul Qadir Hasan. Yang paling utama itu adalah buku Kata Berjawab. Ini 2 jilid besar. Ini juga hasil daripada tanya jawab yang ada dalam majalah Al-Muslimun. Nah ini ada 2 majalah sejarah ini. Pertama ada majalah Al-Muslimun, yang kedua ada majalah Risalah. Kalau Al-Muslimun itu sampai tahun 2016 ya, sudah tidak terbit lagi. Tapi kalau majalah Risalah, alhamdulillah sampai sekarang majalah Risalah Persatuan Islam dari tahun 60-an itu sampai sekarang masih eksis ya. Kebetulan saya sendiri sebagai redakturnya di majalah Risalah ini. Ya. Redaktur di majalah Risalah ini. Nah mungkin itu saja yang dapat disampaikan kaitan dengan masalah sejarah dan juga karakteristik dasar dakwah Persatuan Islam. Nanti bisa kita kembangkan atau kita lanjutkan misalkan dalam sesi diskusi ataupun sesi pertanyaan. Silakan dikembalikan lagi kepada moderator. Barakallah. Jazakallah khairan kasiran kepada Ustadz Ginanjar yang telah memaparkan materinya. Mangga dipersilahkan buat teman-teman semua yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Ya silakan kalau ada pertanyaan langsung ya dibuka. Ya silakan. Pahami hadis itu misalkan kan hadis yang paling sahih itu Bukhari dan Muslim. Ya. Nah misalkan selain daripada itu misalkan dari sunan-sunan atau dari musnad, ya. Ada hadis-hadis yang dhaif, sedangkan hadis dhaif itu misalkan dipakai oleh orang-orang yang di luar Persis misalkan. Apakah hadis dhaif yang ditulis oleh imam itu, oleh penulis itu
bisakah menjadi dosa jariah gitu karena menulis hadis dhaif itu atau tidak gitu Ustaz? Ya. Rahimakumullah, tentu saja harus dipahami ya. Kaitan dengan masalah penilaian hadis itu adalah persoalan ijtihadi ya. Persoalan ijtihadi. Sebagaimana dalam fikih juga bisa jadi dalilnya sama, tapi cara pemahamannya yang berbeda. Ya. Atau bisa jadi juga dalil-dalil yang digunakan itu sebetulnya kalau dikumpulkan ada yang dalil A yang digunakan, kalau yang satu lagi dalil B yang digunakan. Kemudian yang satunya lagi ditakwil misalkan, saling menakwil. Atau misalkan ada yang perbedaan pemahaman itu karena perbedaan metodologi yang digunakan. Sehingga perbedaan metodologi yang digunakan itu menghasilkan perbedaan fikih, termasuk juga perbedaan dalam penilaian hadis. Karena para ulama ya ini sedikit ketika lebih dalam lagi antum nanti kalau belajar ilmu ushul fikih, ilmu hadis, nanti akan belajar yang namanya manahijul muhaddisin. Apa itu manahijul muhaddisin? Manahijul muhaddisin adalah mempelajari kaitan dengan masalah manhaj para ulama, baik itu dalam tashih ya. Tashih itu dalam kriteria pensohihan. Yang kedua itu apakah ada dari sisi tad'if? Kalau tad'if berarti dari sisi pendoifan ya. Bagaimana metodologi mereka itu dalam mendoifkan sebuah hadis atau tahsin. Tahsin ini berarti bagaimana proses variabel paradigma para imam yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain itu dalam menghasankan. Tentu saja di antara para imam ini ada benang merah ya. Ada yang memang mutafak, yang memang sudah disepakati, ada yang memang belum disepakati. Nah, kaitan dengan masalah tadi, kalau yang sohi itu tentu saja itu dapat dijadikan sebagai hujah ya. Tapi terkadang kalau dipelajari lebih jauh juga ada yang sohi secara sanad, tapi belum tentu secara matan ya. Karena bisa jadi secara matan bertentangan dengan yang lebih sohi. Apakah bertentangan dengan Al-Quran ataukah bertentangan dengan as-sunnah. Ya, as-sunnah juga sama. Nantinya misalkan jadi hadis yang namanya hadis syadz. Kesananya itu kalau bertentangan dengan yang lebih kuat. Nah, kaitan dengan masalah kedoifan juga itu harus diteliti kembali yang tadi itu. Apakah memang itu menurut kita ya? Kalau guru kita itu sering berkata bahwa kita ini dengan yang lain itu bukan berbeda akidah, tapi berbeda kaidah yang digunakan. Karena perbedaan kaidah yang digunakan sehingga mengakibatkan adanya perbedaan ijtihad dari sisi fikih karena perbedaan metodologi yang digunakan. Termasuk juga misalkan pertama bisa jadi perbedaannya dari metodologi. Ya, bisa jadi ulama A hasan, sahih, kalau yang ulama B justru mendoifkan. Atau yang kedua, bisa jadi perbedaannya itu adalah memahami kaitan dengan hujiyah hadis dhaif. Karena ada ulama yang menjadikan hadis dhaif juga sebagai hujah. Karena ada juga yang menjadikan ulama juga ada yang menjadikan hadis dhaif itu sebagai hujah. Hujah dalam apa? Di antaranya adalah hujah dalam sisi misalnya ya. Misalkan dari sisi fadailul amal. Nah, ini banyak ya. Itu menjadikan fadailul amal itu sebagai hujah. Misalkan hadis apa? Hadis misalkan Ramadan nih. Bahwa Ramadan itu terbagi 3. Awaluha itu rahmah. Kemudian yang kedua apa? Awsatuha magfirah. Kemudian yang ketiga itkun minan nar. Nah, ini hadisnya dhaif sebetulnya. Ya, hadisnya dhaif. Gitu. Karena ada rawi yang bermasalah. Nah, kaitan dengan hal tersebut, tapi ada ulama lain itu yang menjadikannya sebagai dasar hukum. Bukan dasar hukum, dijadikan sebagai diterima hadisnya dengan syarat 3 ya. Pertama itu harus dhaifnya ringan. Yang kedua itu terkaitan dengan padoil bukan terkait dengan amalnya. Karena bedakan antara padoil dengan amal. Kalau padoil itu ya berarti harus sabit amalnya. Harus berdasarkan hadis sahih amalnya. Sedangkan yang ini yang
Kalau padoil saja, maka itu kaitan dengan masalah fadilahnya saja, bukan kaitan dengan masalah. Yang ketiga, tidak boleh diyakini bahwa itu bagian daripada hadis Nabi. Nah, ini yang agak absurd sebetulnya bagi orang yang menerima hadis dhaif sebagai fadil amal. Yang lebih selamat yang mana ya? Tentu saja yang lebih selamat jangan digunakan lah. Masih banyak hadis-hadis sahih yang lain itu yang bisa dijadikan sebagai hujah untuk fadil amal. Tidak perlu menggunakan hadis-hadis yang Nah, itu kaitan dengan masalah tersebut. Mudah-mudahan dapat memperluas perspektif ya. Gitu. Karena mu'alim ini harus banyak baca ini. Ya, ini mu'alimin semua ini atau ada sanawiyah juga? Paling gede lulus sanawiyah kan. Ya. Oh, lulus sanawiyah. Oh, ya. Iya ya. Bisa dipahami lah. Tapi mudah-mudahan jadi pencerah ya. Sama Ustadz ini diajak berpikir kuliahan ini. Ya, tapi nggak apa-apa supaya mudah paham, supaya nanti bisa lebih penasaran lagi untuk menggali kembali. Ustadz ge, tapi ulah diturutan ya. Ustadz ge dulu sering bolosnya. Tapi bolos teh ke perpus. Ustadz bolos teh maca buku di perpus. Kadang sare di perpusnya. Kadang-kadang dipapai ke Ustadz mah buku-buku teh. Buku naon wae, iya buku naon gitu ya. Sampai tahu letak-letaknya di perpus itu, hampir semua buku. Karena dulu kalau Ustadz belajar di pesantren Benda ya, di pesantren Benda kebetulan banyak buku-buku Ustadz Sidik Amin, Aloyarham dulu, itu yang termasuk kitab ayahnya, itu yang dimasukkan ke perpustakaan. Sehingga di perpustakaan itu banyak buku-buku kitab ya, kitab-kitab turos, termasuk juga di dalamnya kitab-kitab pemikiran. Jadi waktu mu'alimin, Ustadz sudah banyak baca-baca buku yang kuliahan. Jadi ketika kuliah, gitu, Ustadz secara aneh dehnya, gitu. Karena memang dulu Ustadz pernah membaca, pernah bersentuhan dengan dunia pemikiran tersebut, walaupun Ustadz masih mu'alimin. Gitu. Nah, antum semua juga di dia, itu harus punya apa? Punya visi yang jauh ya, gitu. Antum saingannya itu jangan beranggapan dengan sesama sanawiyah sekelas, sesama mu'alimin misalkan ya, atau sesama mu'alimin yang lain, jangan. Antum kalau misalkan harus berpikir luas, berpikir dalam, berpikir juga saingannya itu dengan pesantren-pesantren besar. Misalkan pesantren Lirboyo di Jawa Timur ya, itu santrinya saja hampir 30.000. Coba, ya 30.000, kebayang deh. Sadesaan 30.000 mana? Itu banyak sekali yang dipelajari dan sistematis. Termasuk juga Ustadz sering bergaul dengan rekan-rekan yang di Muhammadiyah, rekan-rekan yang di NU, itu sangat dinamis mereka itu. Ya, termasuk juga di Persis ini generasi penerus ini, para calon mustahid ini, para pakih, para calon ahli hadis ini ya, ini harus betul-betul serius, ya, betul-betul serius. Ulah kamanyon, ibarat nama ulah juga onta, burung ontanya. Burung onta itu disebut onta lain, nah disebut onta lain. Kulantaran ada onta ya jangan-jangan deh. Kayaknya saya jangan-jangan onta mungkin. Jadi disebut onta lain, disebut manuk oge lain. Memang boga jangjang, tapi itu bisa hiber gitu. Ya, itu bisa hiber. Tak ulah gitu, ulah kamanyon. Jadi antum dari awal jangan dibatasi oleh pikiran antum sendiri. Coba bergaul dengan yang lebih luas. Termasuk juga mungkin dengan cara berdiskusi dengan ustadz seperti ini ya. Jadi perspektifnya bisa jadi lebih luas gitu. Kemudian juga tentu saja teman-teman yang generasi sekarang tantangannya lebih banyak ya. Kalau Ustadz mah dulu main kaleci gitu ya. Main gamba, main layangan, adu jangkrik ya. Dan lain sebagainya. Kalau yang sekarang mungkin lebih berat lagi nih. Biasanya semuanya gangguannya yang paling utama mah HP-nya. Kalau dulu itu biasanya dicarek tuh lamun ulin. Ya. Lamun ulin, lebateng ulin dicarek. Nah, budak teh ulin wae, balik ka imah kan gitu. Ayeuna mah tibalik. Nya, budak teh pasti loba di imah, naon nyool HP, jik ulin gitu. Ulah nyool HP. Ini kan paradigmanya berbeda ya dulu dengan
dengan sekarang. Ini tentu saja menjadi sebuah tantangan tersendiri. Ya, silakan ada lagi rekan-rekan para calon mujahid, mustahidin, para pemimpin masa depan ini silakan. Silakan yang Najwa ya, silakan. Mangga teman-teman ada lagi. Baik. Jazakallah. Lagi Ustaz dari rekan ini. Ya. Tentang yang tanggapan Ustadz tentang isu-isu ya itu tentang aliran sumber utama dari aliran terorisme adalah Salafi dan Wahabi itu Ustaz. Ya. Pendapat. Ya. Pertama tentu saja yang namanya itu kan perlu dibedakan. Pertama ada ajaran secara langsung, kemudian ada pemahaman keagamaan. Ya. Ada pemahaman keagamaan. Kalau pemahaman keagamaan tentu saja nanti akan berbeda-beda. Salah satu genre daripada pemahaman keagamaan, pemikiran terhadap pemahaman Al-Quran dan juga as-sunnahnya, salah satunya bentuknya adalah bentuk Wahabi. Nah, kaitan dengan masalah Wahabi ini adalah sebagai sebuah sistem pemikiran, ya. Cara pandang terhadap Al-Quran dan as-sunnahnya itu sebagaimana. Nah, ternyata Wahabi pun ini berbeda-beda. Ada misalkan Wahabi yang cenderung untuk berkonfrontasi dengan pemerintah, misalkan seperti Salafi Jihadi ya. Kemudian ada juga misalkan Wahabi yang soft ya, justru malah ini dekat dengan pemerintah misalkan. Kemudian karena memang mereka misalkan tidak bolehkan mencaci maki pemerintah, tidak boleh ya. Selalu apapun yang pemerintah katakan mereka pasti akan mendukung. Ini banyak juga kalangan Wahabi atau Salafi yang seperti ini. Termasuk juga jadi akar-akarnya itu sebetulnya lebih kepada tradisi pemahaman yang salah, yang radikal. Misalkan cara memahami orang lain. Paman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, dolimun, fasikun misalkan. Itu ada kan dalam ayat Al-Qur'an. Tapi pertanyaannya apakah kemudian itu dijadikan frame? Frame itu cara berpikir. Kemudian melihat Indonesia ini negara Islam atau bukan. Oh ternyata tidak menggunakan hukum Allah dan Rasulnya. Karena tidak menggunakan hukum Allah dan Rasulnya, berarti negara ini itu adalah negara kafirun, dolimun, fasikun, dan lain sebagainya. Nah ini kan tradisi pemikiran yang salah ya. Dan cara berpikir radikal seperti ini itu bukan hanya dari sisi Wahabi, saya pikir yang lain juga sangat mungkin. Jadi kenapa muncul tradisi pemikiran teroris ini? Itu adalah karena kalau dari sisi pemikiran ini itu adalah karena pemahaman yang salah. Dan pemahaman yang salah dimanapun itu sangat mungkin ada. Ideologi teror ya. Itu kan sederhananya seperti itu. Misalkan memandang yang lain. Oh ini antum masih punya KTP. KTP-nya KTP Indonesia. Kalau antum berKTP Indonesia, sedangkan Indonesia ini tidak berhukum Allah dan Rasulnya. Kalau tidak berhukum Allah yang Rasulnya, berarti negara ini adalah togut. Ketika antum berKTP, maka berarti antum penduduk negara togut. Kan gitu. Kalau penduduk negara togut, berarti antum ini sudah keluar dari Islam. Kalau sudah keluar dari Islam, maka antum harus diperangi. Maka halal darah. Nah kan seperti itu. Kan tidak sesederhana seperti itu ya. Pemikiran dalam Islam itu. Bagaimana mengkafirkan orang itu betul-betul harus punya dasar argumentasi yang sangat kuat. Ya tidak sembarangan. Bahkan ada beberapa ulama itu ya harus setingkat mufti untuk hal tersebut. Jadi tidak boleh, apalagi misalkan Rasul tidak boleh mudah untuk mengkafirkan yang lain. Apalagi sampai menghalalkan darah. Nah pemahaman yang salah itu dari sana. Kemudian yang kedua, ini problemnya lebih khusus lagi, yaitu bukan hanya kaitan dengan masalah ajarannya, tapi kaitan dengan masalah adanya ketimpangan secara ekonomi, politik, ya, kemudian adanya terjadi kezaliman dan terjadinya represi, sehingga menimbulkan orang untuk melakukan perlawanan. Ya, nah ini juga perlu dipikirkan sebetulnya, karena kalau misalkan kesejahteraan seperti begini teorinya, kalau kejahatan
Kalau seandainya misalkan di sebuah negeri itu memang sejahtera ya, biasanya tingkat kejahatan itu menurun. Ya, tingkat kejahatan itu menurun, sangat menurun. Gitu. Tapi kalau misalkan negeri tersebut sulit, ketimpangan ekonominya sangat besar, bahkan terjadi represi, kedoliman di sana, biasanya itu akan terjadi tingkat kejahatan pun itu akan besar. Ya, karena kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi. Termasuk kebutuhan dasar akan rasa keadilan misalkan, yang menyebabkan orang menjadi melawan. Gitu. Nah ini juga perlu menjadi PR, khususnya misalkan bagi pemerintah. Bagaimana supaya misalkan itu adanya pemerataan kaitan dengan masalah kesejahteraan, masalah ekonomi, kemudian punya akses politik yang sama, semuanya juga tidak ada yang direpresi dan lain sebagainya. Karena kalau misalkan situasi kondisi ruang publiknya misalkan itu direpresi, tidak ada kebebasan untuk mengemukakan pendapat, kemudian juga tidak adanya kritik dan lain sebagainya, ini akan tidak sehat juga dalam sebuah negara. Nah, salah satu efeknya sangat mungkin adanya gerakan-gerakan teroris yang tadi. Jadi ini lebih kepada sebuah sistem yang perlu dibenahi ya secara umum. Kalau tadi dari sisi ajaran, itu ajarannya yang memungkinkan memang mungkin, tapi tidak semua Salafi, tidak semua Wahabi ya. Hanya difokuskan saja, yaitu Salafi yang jihadi, yang betul-betul ideologinya takfiri. Nah ini yang harus diwaspadai. Termasuk oleh antum semua, hati-hatinya. Pilih ya, antum ayah nyakatan, kemudian juga nantinya antum terpengaruh nanti dengan ideologi takfiri. Cara berpikirnya sederhana, sehingga benar padahal salah, sasar. Ya, mudah untuk mengkafirkan orang yang lain. Ini tidak boleh seperti itu. Bukan seperti itu dakwah Persatuan Islam itu. Hati-hati, karena ada sebagian santri Persis juga yang terpengaruh ini. Sampai juga menjadi pengikut ISIS ya. Ini saya pikir ini akan menjadi justru bukannya menjadi kontribusi terhadap kemaslahatan umat Islam, rahmatan lil alamin, malah justru jadi sebaliknya. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Enggak, Ayah Dei? Atau cekap? Silakan di moderatori kembali, Neng Najwa. Enggak, ada yang ingin bertanya lagi? Ya. Baik, mungkin. Ada cukup ya? Mungkin closing statement ini, Najwa ya. Ya, para rekan-rekan, para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi, antum kewajibannya itu belajar. Lamun batur belajar dengan sajam, antum kudu 2 jam. Lamun batur 2 jam, antum kudu 4 jam. Batur 4 jam, antum 6 jam. Ibaratnya mengayuh sepeda, orang lain 20 km per jam, antum kudu 40 km. Batur 40 kilo, antum kudu 60 kilo, bahkan 80 kilo. Ya. Jadi harus belajar secara serius. Ya, belajar secara serius. Betul-betul belajar. Ya, al ilmu qabla qaul wal amal. Kita berbicara, kita bertindak, itu tiada lain harus berdasarkan ilmu. Yang kedua, pelajari kaitan dengan tradisi dan juga turos Persatuan Islam. Pelajari sejarahnya sehingga kita akan menjadi lebih cinta dan menjadikan Persatuan Islam ini sebagai jalan perjuangan ya, yang insya Allah nanti juga akan membawa kita sebagai al-jamaah ini mudah-mudahan menjauhkan kita nantinya dari api neraka dan juga mendekatkan kita kepada surga Allah melalui ridhonya tentu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.